Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Isatun Najwa. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan Islam. Maksud dari tujuan pendidikan Islam adalah membentuk umat yang berdasarkan hukum dan nilai-nilai agama Islam. Melalui pendidikan Islam inilah manusia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Tujuan pendidikan Islam ada beberapa, diantaranya yaitu 1. Tujuan umum. Tujuan umum ialah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan ini meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Tujuan umum ini berbeda pada setiap tingkat umum, kecerdasan, situasi, dan kondisi dengan kerangka yang sama. Cara atau alat yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan adalah pengajaran. Karena itu, pengajaran sering diidentifikasikan dengan pendidikan. Tujuan umum itu tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan, dan keyakinan atau kebenarannya. Tahap-tahap dalam mencapai tujuan itu pada pendidikan formal seperti sekolah dan madrasah dirumuskan dalam bentuk tujuan kurikuler yang selanjutnya dikembangkan. Yang kedua ada tujuan sementara. Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementara, bentuk insan kamil dengan pola takwa sudah kelihatan pada pribadi anak didik. Tujuan pendidikan Islam seolah-olah merupakan suatu lingkaran yang ada pada tingkat yang paling rendah. Mungkin merupakan suatu lingkaran kecil. Semakin tinggi tingkatan pendidikannya, lingkaran tersebut semakin besar sejak TK dan SD. Dengan kata lain, bentuk insan kamil dengan pola takwa itu harus kelihatan dalam semua tingkat pendidikan Islam. Karena itu, setiap lembaga pendidikan Islam harus dapat sesuai dengan tingkatan jenis pendidikannya. Yang ketiga ada tujuan operasional. Tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tertentu. 1 unit kegiatan pendidikan dengan bahan-bahan yang sudah dipersiapkan dan diperkirakan akan mencapai tujuan tertentu disebut tujuan operasional. Maksud dalam tujuan operasional ini lebih banyak dituntut dari anak didik. Suatu kemampuan dan keterampilan tertentu, sifat operasionalnya lebih ditonjolkan dari sifat penghayatan dan kepribadian. Untuk tingkatan yang paling rendah, sifat yang berisi kemampuan dan keterampilanlah yang ditonjolkan. Misalnya, ia dapat berbuat, tampil melakukan, dan memahami soal kecil. Tujuan akhir. Pendidikan Islam ini berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan umum yang berbentuk insan kamil dengan pola takwa dapat mengalami naik turun, bertambah dan berkurang dalam perjalanan hidup seseorang. Perasaan, lingkungan, dan pengalaman dapat mempengaruhinya. Karena itu, pendidikan Islam itu berlaku selama hidup untuk menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai. Tujuan akhir pendidikan Islam itu dapat dipahami dengan firman Allah dalam Quran Surah Ali Imran ayat 102 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim menurut ajaran Islam."
Tujuan pendidikan Islam menurut perspektif para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Abdurrahman Soleh Abdullah mengatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu pada tujuan akhir. Tujuan utama khalifah Allah adalah beriman kepada Allah dan tunduk serta patuh kepadanya. Yang kedua, menurut Muhammad Junaidi Dani mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Pembinaan kepribadian anak didik yang sempurna. Pendidikan harus mampu membentuk kekuatan dan kesehatan badan serta pikiran anak didik. Yang kedua, setiap individu maka anak harus dapat mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang B adalah peningkatan moral, tingkah laku yang baik dan menanamkan kepercayaan untuk terhadap agama dan kepada Tuhan. Yang C yaitu mengembangkan inteligensi anak secara efektif agar mereka siap untuk mewujudkan kebahagiaannya di masa mendatang. Yang ketiga, menurut Hasan Langgulung, tujuan pendidikan Islam harus mampu mengakomodasikan 3 fungsi utama dari agama, antara lain yaitu fungsi spiritual yang yaitu berkenaan dengan akidah dan iman. Fungsi psikologi yaitu yang berkaitan dengan tingkah laku individu. C. Fungsi sosial yaitu berkaitan dengan aturan-aturan yang menghubungkan manusia dengan manusia lain atau masyarakat. Selanjutnya adalah tugas pendidik sebagai berikut, yaitu 1. Mengajar peserta didik. Tugas pertama pendidik adalah mengajar seluruh peserta didik terkait ilmu pengetahuan yang diketahuinya secara mendalam. Berkaitan dengan tugas pengajaran, seorang pendidik diharapkan bisa menyampaikan materi yang tertulis di buku atau media lainnya kepada peserta didik, agar di kemudian hari peserta didik yang bersangkutan bisa menerapkan ilmu yang didapatkannya di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendidik peserta. Tugas berikutnya bagi pendidik adalah mendidik peserta didiknya. Seorang pendidik wajib memberikan teladan kepada sang murid untuk mengubah tingkah laku dan karakter agar menjadi lebih baik. Nantinya dampak positif yang timbul adalah pola pergaulan dari sang peserta sendiri yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dirinya. Yang ketiga, memberikan bimbingan dan pengarahan pada peserta didik. Tugas pendidik yang lainnya adalah memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik. Bimbingan dan arahan ini diharapkan mengembangkan kemampuan motorik maupun kemampuan lain yang dimiliki seorang anak didik. Bimbingan dan arahan ini bisa dilakukan dalam beragam bentuk. Di antaranya, memberikan tugas kepada anak didik dengan terlebih dahulu menekankan apa yang harus dikerjakan, memberikan pembenaran atau revisi bila anak didik melakukan kesalahan pada tugas yang diberikan. Yang keempat, memberikan penilaian. Pendidik memiliki kewajiban memberikan penilaian kepada anak didik secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu sang anak memahami kesalahan dan kekurangan yang dimiliki, untuk kemudian merubahnya menuju ke arah yang lebih positif. Yang kelima, memberikan dorongan moral dan mental. Pendidik memiliki tugas dan kewajiban untuk memberi dorongan moral maupun mental kepada anak didiknya agar sang anak didik mampu menghadapi segala jenis permasalahan yang terjadi dalam hidupnya selama mengenyam pendidikan formal maupun non-formal. Secara umum, para ilmuwan Islam telah menggariskan beberapa ciri pendidik unggul adalah menjadi kewajiban kepada semua pendidik untuk berusaha memenuhi kesemua ciri ini dan seterusnya mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ada mudaris. Mudaris berasal dari perkataan Arab yang bermaksud mengajar ataupun pengajaran. Pendidik hendaklah bertanggung jawab menyampaikan ilmu yang ada padanya kepada pelajarnya yang boleh membina pemikiran rohani, jasmani, emosi, dan juga sosial. Apa yang diketahuinya hendaklah disampaikan karena kerja pengajaran adalah sebagian pada amal soleh.
manakala enggan menyampaikannya adalah merupakan satu kesalahan. Yang kedua ada mualim. Pendidik sebagai mualim boleh didefinisikan sebagai mengajar atau menyampaikan ilmu kepada orang lain dan mengamalkan apa yang disampaikan, di samping berusaha menambah ilmu pengetahuan. Mualim mempunyai rasa belas kasihan kepada pelajar dan menganggap mereka seperti anak sendiri. Mualim mengajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karena ganjaran dan tidak mengharapkan balasan daripada pelajar. Yang ketiga ada murabbi. Murabbi bermaksud memperbaiki, memimpin, dan mentadbir. Pendidik senantiasa menyayangi pelajar dan menasehati dan membimbing dalam pembentukan. Lanjutan dari murabbi, syasiah mereka pendidik juga adalah konselor dan penyabar nilai budaya yang elok dan menjadi contoh kepada pelajaran. Yang keempat ada muadib. Muadib bermaksud mendidik ke arah memperelokkan lagi akhlak pelajar. Pendidik yang muadib merupakan individu yang bertanggung jawab dan melaksanakan pendidikan peradaban dalam pengertian yang luas dan mendalam terhadap pribadi dan kehidupan pelajar. Muadib seseorang yang memberi ilmu dan mendidik mereka dalam akhlak dan adab yang baik. Pendidik juga mendidik pelajar agar tidak merendahkan ilmu pelajaran lain selain dari yang diajar olehnya. Pendidik mendidik pelajar melalui akhlak yang baik daripada hanya penyampaian secara teori saja. Mursyid. Pendidik yang mursyid bermaksud sebagai penuntut jalan hidup yang benar dan betul dengan nilai sikap yang benar dan berperanan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifahnya di muka bumi. Mursyid menunjukkan kepada jalan yang benar dari sudut ilmu kesufian dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Pendidik mempunyai tingkah laku baik dan terpuji, bersih dari akhlak tercela, tidak ta'assub atau fanatik, zuhud pada amalan dan perbuatan, dan mempunyai tokoh kepemimpinan. Syarat untuk menjadi pendidik yang mursyid ialah beliau mestilah alim dari segenap perkara atau disiplin ilmu, menyimpan atau menutup keaiban pelajar-pelajarnya, dan pengajaran terkesan di dalam hati pelajar. Pengertian ilmu pendidikan Islam. Kata pendidikan yang umum kita gunakan sekarang dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah dengan kata kerja robba. Kata pengajaran dalam bahasa Arabnya adalah taklim dengan kata kerja alama. Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arabnya tarbiyah wa ta'lim. Sedangkan pendidikan Islam dalam bahasa Arabnya adalah tarbiyah islami. Kata kerja robba atau mendidik sudah digunakan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pendidikan secara teoritis mengandung pengertian memberi makan atau avoiding kepada jiwa anak didik sehingga mendapatkan kepuasan rohaniah. Juga sering diartikan dengan menumbuhkan kemampuan dasar manusia. Jadi pendidikan Islam berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah. Sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia baik duniawi maupun akhirat. Para ahli pendidikan Islam telah mencoba memformulasi pengertian pendidikan Islam. Di antara lain, batasan yang sangat variatif tersebut adalah Al-Syaibani mengemukakan bahwa pendidikan agama Islam adalah proses mengubah tingkah laku individu peserta didik pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya. Proses tersebut dilakukan dengan cara pendidikan dan pengajaran sebagai sesuatu aktivitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat. Menurut Fadil Al-Jamai mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya pengembangan, mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya. Abu Ahmad mengatakan bahwa tahap-tahap tujuan pendidikan Islam meliputi 1. Tujuan tertinggi atau terakhir,
Yang kedua tujuan umum, yang ketiga tujuan khusus, yang keempat tujuan sementara. Yang pertama ada tujuan tertinggi, yaitu tujuan ini bersifat mutlak, tidak mengalami perubahan dan berlaku umum, karena sesuai dengan konsep ketuhanan yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Dalam tujuan pendidikan Islam, tujuan tertinggi atau terakhir ini pada akhirnya sesuai dengan tujuan hidup manusia dan peranannya sebagai makhluk ciptaan Allah. Tujuan tertinggi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena pencapaian tujuan yang satu memerlukan pencapaian tujuan yang lain. Bahkan secara ideal, tujuan-tujuan tersebut harus dicapai secara bersama melalui proses pencapaian yang sama dan seimbang. Yang ketiga ada tujuan khusus. Tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional tujuan tertinggi atau terakhir dalam kurung pendidikan Islam. Tujuan khusus bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan bila mana perlu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan selama tetap berpijak pada kerangka tujuan tertinggi atau terakhir dan umum itu. Yang keempat ada tujuan sementara. Tujuan sementara pada umumnya merupakan tujuan-tujuan yang dikembangkan dalam rangka menjawab segala tuntutan kehidupan. Karena itu tujuan sementara itu kondisional, tergantung faktor di mana peserta didik itu tinggal atau hidup. Dengan berangkat dari pertimbangan kondisi itulah pendidikan Islam bisa menyesuaikan diri untuk memenuhi prinsip dinamis dalam pendidikan dengan lingkungan yang bercorak apapun yang membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Yang penting orientasi dari pendidikan itu tidak keluar dari nilai-nilai ideal Islam. Selanjutnya ada kedudukan tujuan pendidikan Islam. Merumuskan tujuan dalam pendidikan Islam merupakan syarat mutlak untuk mendefinisikan pendidikan itu sendiri yang paling tidak didasarkan atas konsep dasar mengenai manusia, alam, dan ilmu serta dengan pertimbangan prinsip-prinsip dasarnya. Hal tersebut disebabkan pendidikan adalah upaya yang paling utama, bahkan salah satunya untuk membentuk manusia menurut apa yang dikehendakinya. Oleh karena itu, menurut para ahli pendidikan, tujuan pendidikan pada hakikatnya merupakan rumusan-rumusan dari berbagai harapan ataupun keyakinan manusia. Tujuan pendidikan merupakan kedudukan yang sangat penting. Ada 4 fungsi tujuan pendidikan menurut rumusan Ahmad D. Marimba. Yang pertama ada tujuan berfungsi mengakhiri usaha. Yang kedua, tujuan berfungsi mengarahkan usaha. Yang ketiga, berfungsi sebagai titik pangkal untuk mencapai tujuan-tujuan lain, yaitu tujuan-tujuan baru maupun tujuan-tujuan lanjutan dari tujuan pertama. Yang keempat, tujuan memberi nilai pada sifat usaha itu. Prinsip-prinsip dalam tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam mempunyai prinsip-prinsip tertentu guna mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan. Prinsip itu adalah: yang pertama, prinsip sumuliyah atau universal. Prinsip ini memandang keseluruhan aspek agama manusia, masyarakat, dan kehidupan serta adanya wujud jagat raya dan hidup, akidah, ibadah, dan akhlak. Prinsip ini menimbulkan tujuan pendidikan dengan membuka, mengembangkan, dan mendidik segala aspek pribadi manusia. Yang kedua, prinsip keseimbangan dan kesederhanaan. Prinsip ini adalah keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan pada pribadi seseorang. Yang ketiga, prinsip kejelasan. Prinsip kejelasan adalah prinsip yang di dalamnya terdapat ajaran dan hukum yang memberi kejelasan terhadap jiwa dan akal manusia dan hukum masalah yang dihadapi. Yang keempat ada prinsip tak bertentangan. Prinsip yang di dalamnya terdapat ketiadaan pertentangan antara berbagai unsur dan cara pelaksanaannya. Yang kelima ada prinsip perubahan yang diingini. Prinsip perubahan tingkah laku jasmania, akal, sosial, pengetahuan, pikiran, kemahiran, sikap belajar pada tingkat kesempurnaan. Selanjutnya ada fungsi ilmu pendidikan Islam. Dari kajian antropologi dan sosiologi dapat kita ketahui 3 fungsi pendidikan. Yang pertama, untuk mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya. Dengan semakin luasnya wawasan akan menimbulkan berbagai kreativitas. Yang kedua, untuk melestarikan nilai-nilai insan yang akan menjadi filter bagi wawasan hidupnya sehingga wawasannya menjadi tepat. Yang tidak tepat diketahui dengan segera. Berbeda dengan